Sancang lagi satu. Nih. Kita ganti pot juga nih ya. Nah, pot lagi. Jadi kesibukan atau ada waktu luang ya. Habis sibuk apa gitu. Karena kepadatan kegiatan kita. Ya justru dengan kita punya kebun menghilangkan stres. Jadi menghilangkan rasa penat ya. Nah hebatnya bonsai itu, bonsai demek itu ya. Kan kita simpel, nggak ribet ngangkatnya. Jadi artinya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan hobi harapan kita, nggak merepotkan orang. Jadi kita bisa ngangkat sendiri. Habis itu mindahin sendiri. Nanti media sendiri, ngerjain sendiri. Nah hebatnya lagi kalau kita bisa bawa ke meja seperti tadi itu. Kita bawa ke meja sambil ngopi atau teh. Kalau lagi hujan di meja aja kerjain. Nah ini luar biasa kan. Di samping hobi kita itu serentak langsung mengerjain pohon itu menghasilkan. Jadi bisa menilai punya nilai jual, nilai uang. Itu luar biasa hobi bonsai ini. Jadi adik-adik, teman-teman yang belum paham ya terkait dengan bonsai, pelan-pelan saya yakin bisa. Jadi bisa karena terbiasa. Nah perlu saya jelaskan dikit sama teman-teman pemahaman. Tidak semua bonsai itu bisa laku dengan cepat dan mahal. Nah tentunya harus melakukan seleksi atau pemilihan. Terus pohon-pohon yang mana saya pilih? Pohon-pohon yang mana gimana saya perlu rawat? Itu pentingnya teman-teman ikuti channel YouTube Suka-Suka Bonsai. Jadi selalu akan saya berikan pemahaman dan selalu berbagi informasi. Karena kalau kita jalan-jalan pasti kita review sobat bonsai dan selalu menyajikan buat teman-teman. PBBI Jaya, PBBI hebat, PBBI maju. Yuk teman-teman, kita ganti media lagi. Satu pohon sancang kita pindahkan ke pot ya. Harapan pohonnya tumbuh subur, cepat jadi. Nah ini mungkin kita bisa pukul-pukul dulu ya. Nah ini nih. Jadi akarnya belum begitu full nih. Nah, ini. Jadi akar belum full. Kita pindahkan. Kita cek dulu keberadaan akarnya seperti apa. Nah ini nih. Jadi kalau sahabat bonsai semua mau memindahkan pohon di pot itu usahakan akarnya udah ditata. Artinya akarnya udah bagus ya. Karena membesarkan akar di pot ini lumayan lama. Karena pertama sih terbatasnya akar bergerak. Tetapi kita harus mendapatkan karakter yang bagus. Nah tentunya dalam program ini usahakan kita dapat akar yang udah bagus dulu. Kalau akar udah bagus silahkan taruh di pot. Ya. Jadi kita sudah tidak memikirkan akar secara ekstra ya, terutama yang besar-besar ini. Nah, ini kan masih panjang-panjang ini akarnya berarti. Nggak perlu dipotong lagi. Potong lagi. Jadi kita potong. Nah seperti ini contohnya kan melingkar nih. Potong aja. Pendek dulu. Ini juga ada akar nih yang besar nih.
Ini mengganggu nih. Ini akar mengganggu nih yang besar nih. Nah ini akarnya kan mengganggu. Nah kayak ini loh akarnya mengganggu nih. Ini potong nggak kepake. Jadi kalau dipoto benar-benar udah tertata. Udah siap jadi lah ya. Ya, nah kayak ini loh. Nih potong. Ini kan panjang nih. Kita potong aja deh. Nah kan di pemotongan akar itu kan ada beberapa yang saya lihat itu tadi. Kadang miring ke dalam, kadang miring keluar, Ya. terus kadang rata. Itu apa fungsinya biar seperti itu? Ya, jadi kalau model contoh seperti ini ya, seperti ini. Ya. Kita butuh akar di mana? Kalau butuh di samping, ya kita potongnya sesuaikan, agak miring ke depan dikit, ke atas gini. Nah, jadi kita butuh akar di sini. Karena posisinya akar udah mencengkram dia. Jadi yang jelas proses akar itu kita mencari posisi mencengkram. Jadi kesan kokoh. Nah kalau seperti ini kan miring ke sini. Tetapi kalau akarnya udah tinggi, posisi motonya kita di bawah. Narik. Biar dia ke datar dia. Dia tidak naik, tidak turun. Nah, contoh Ya, kayak tapi ini. kita harus pelajari proses pertumbuhannya ya. Sama dengan ini nih. Ini akarnya kalau dibiarkan begini, kan kapan bagusnya? Nah, ini nih. Biar mudah mau kita harus potong seperti ini. Mau nggak mau kita harus potong. Ini kan. Nah, ada akar seperti ini, kita tarik biar ke atas dia. Tuh. Ya. Ini biasanya ada akar mengganggu. Yang bawahnya. Tarik proses. Nah, ini. Jadi kita benar-benar udah siap di pot. Sama dengan ini panjang juga nih. Nah, ini kita potong juga. Panjang tidak bagus buat apa? Kalau ini proses seperti ini kira-kira berapa tahun Pak? Yang mana? Yang seperti ini. Kalau ini tergantung kesuburan pohon juga. Kalau pohonnya subur, paling 2,5 tahun udah bisa seperti ini. Kalau pohonnya subur ya. Dan selalu diawasi perkembangannya. Nah ini saya mau tanya Pak De. Apa nih? Biasanya kan saya khususnya pemula ini kadang bingung untuk mencari pohon-pohon yang bagus. Apalagi kayak seperti inilah ya. Ya. Kira-kira ada tips dan trik-trik khusus nggak Pak De untuk nyari pohon-pohon yang bagus ke depannya? Ya tentunya pasti ada dong buat teman-teman. Itulah pentingnya saya buat channel ya, channel YouTube suka-suka. Tujuannya apa? Ya, apa yang teman-teman alami ya saya pernah alami seperti itu. Memang butuh proses untuk belajar. Nah, apa yang saya sampaikan di YouTube itu, ya itulah kendala-kendala yang pernah ditemukan dulu. Nah, kalau saya nulis mungkin lama ya. Jadi dengan harapan saya, dengan pengalaman saya buatkan channel YouTube. Saya tuangkan di video ya di YouTube. Harapan pada itu bisa membantu kesulitan teman-teman. Intinya belajar bonsai itu tidak bisa instan, semua butuh proses. Ya, sama ibaratnya pohon itu tumbuh ya, kita nanam, tunggu tumbuh tunasnya, habis itu membesarkan cabang sama. Karena itulah salah satu keistimewaan pemahaman ilmu bonsai ya. Jadi tidak serta-merta melihat pohon langsung bisa. Mungkin kalau udah bisa seperti itu, teman-teman mungkin trainer udah banyak. Iya. Nah jelas di teman-teman di daerahnya mungkin bisa hitung trainer itu berapa jumlahnya, betul nggak? Iya sih. Nah itulah luar biasanya bonsai. Jadi ini sebuah hobi terbuka, bisa dipelajari semua insan ya. Tapi untuk pemahaman lebih dalam itu memang itu susahnya kenalan. Iya, nah justru itu menjadi sebuah tantangan buat teman-teman. Sama dengan saya sendiri. Jadi itu justru menjadi sebuah tantangan ya yang kita tunggu ya, harapan kita. Nah saya rasa itu. Dan kalau tidak dipelajari dan dipraktekkan, ya mungkin saya rasa juga akan mengalami sebuah
permasalahan, artinya kita nggak akan pernah bisa. Tapi kan di pemula itu kan banyak kendalanya Pak De. Nah, Terlebih khusus mungkin masih ragu-ragu lah untuk mengeluarkan biaya gitu. ya, Nah, kira-kira pohon seperti apa lah yang harus diawali dulu dari para pemula ini Pak De? ya. Nah itu dah kenapa Pak De itu buat program The Max. Mungkin teman-teman hanya tahu kan sekedar The Max. Apa sih The Iya, Max itu sebenarnya? Betul nggak? benar-benar. Pak De itu rasakan juga, bukan berbicara tentang bagaimana mencari pohon saja. Pak De dari segi ekonomi pun sudah dipikirkan. Nah, kenapa? Kalau teman-teman berpikir untuk mendongkel, kapan punya pohon banyak? Dan kapan punya programan yang bagus terkait dengan konsep-konsep yang ada? Nah ini, dengan adanya program banyak, berbudidaya, dan itu mempersimpel proses pohon lebih pendek lah, karena pohon kecil. Jadi harapan Demek itu tentunya mengharapkan peserta atau penggemar akan tumbuh lebih banyak di masyarakat. Karena apa? Jadi kok Demek itu sebuah menjadi solusi bagi Benar, teman-teman yang keterbatasan ya terkait dengan dana, dengan pendapatan untuk cari pohon bagus-bagus. Jadi Demek ini menjadi sebuah solusi. Solusinya di mana? Jadi teman-teman dengan mencangkok atau setek bisa mempunyai bonsai sesuai dengan harapannya. Yang penting bagaimana Anda bisa memahami tentang proses program itu. Jadi contoh lah, ini cangkokan anggap. Nggak beli. Atau setek ya, nggak beli, tapi bagaimana membesarkannya. Nah jadi diharapkan di Demek itu nggak mesti pohon besar, kan udah patokannya 30 cm ke bawah. Nah dengan itu, nggak usah berpikir teman pohon bagus dulu. Dengan cangkok aja sudah ada akar, ada batang satu dua, teman-teman bisa dapat rumah juga kan. Artinya bisa berpeluang mendapatkan rumah di Demek. Itu kan sebuah rangsang atau motivasi. Nah di samping itu teman-teman lebih dalam mempelajari lebih detail. Kita kan beri penghargaan kalau Anda mampu. Kita kasih gunting emas. Kenapa tidak? Nah, nggak mau berusaha beli sekarang. Gunting emas itu gimana Pak De? Jadi gunting emas itu, sering saya sudah sampaikan, kita berikan penghargaan bagi para peserta yang mampu meraih best in show. Namun pohon itu harus mampu membuktikan proses pohon itu. Jadi dokumentasinya. Dari awal ya, dari bahan sampai jadi sampai best in show. Tujuannya gitu. apa? Kita mencari master the max. Wih, mantap. Nah, jadi trainer. Jadi jerih payah Anda belajar tuh dihargai nanti kalau dapat pencapaian itu. Nah, jadi di sini tuh nggak ada istilah kata sulit lagi. Yang penting mau nggak kita mengembangkan, mau nggak kita mulai. Nah, edukasi sudah ada di YouTube. Penyuluhan bila perlu bisa diundang datang. Nah, kalau punya pohon banyak, kita akan review di kebun-kebunnya. Nah, itu yang juga penting request. Jadi konsep Demek itu dari pamerannya, ya pamer itu yang sebagai pasar. Kita adakan edukasi di channel YouTube suka-suka, ya. Ya. Kita adakan penyuluhan dan kita adakan Road to the Max untuk sharing, ya, untuk berbagi, ya, untuk menyesuaikan kemampuan kita di mana dengan Road to the Max itu bisa komunikasi langsung dengan Pak De sendiri. Jadi kita kalau diskusi di pameran itu tujuannya bukan mencari salah dan benar. Kita berbicara bagaimana konsep kedepannya pohon saya ini. Ada peluang nggak? Punya nilai kak kedepannya investasi saya ini? Tujuannya itu luar biasa. Jadi diutamakan dulu diskusi untuk belajar bagaimana kedepannya pohon-pohon saya ini. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman ya. Nah itu kan tadi kan Pak De bilang bernilai investasi. Itu sebenarnya kendala juga di para pemula Pak De ya. Kenapa? Contoh udah punya bahan, udah punya bonsai lah anggaplah gitu. Terus terkadang jualnya itu jadi kendala juga Pak De. Kira-kira apa yang menjadi kendala itu ya? Kendalanya itu. Maka dari awal saya bilang, kalau teman-teman merawat bonsai itu bukan hanya sekedar merawat bonsai. Iya. Carilah bonsai yang berkualitas. Kalau bonsai Anda berkualitas, saya yakin siapapun pasti mau beli. Apalagi nilainya murah. Tapi bukan murahan dong. Saya rasa dengan teman-teman pegang pohon seperti ini kan bisa dinilai. Nah, nilainya ini berapa Pak? Nah, kalau nilai gini kan teman bisa sesuaikan. Yang jelas kan tidak dikasih ini 1 juta.
Di atas Bener 1 nggak? juta berarti ya? Nah, jelas. Wih, mantap. Bagaimana kalau teman-teman punya pohon 100 pohon begini? 100. Kan tidak membutuhkan biaya tempat untuk tempat banyak kan. Nah, Iya, disinilah The Mag itu mempunyai sebuah solusi buat teman-teman adik-adik yang senang berbudaya, yang kreatif itu. Jadi harapan di The Mag itu mereka itu bisa menuangkan seninya, kreativitasnya, itu luar biasa. Nah, harapan kita juga itu bisa menghasilkan dengan adanya The Mag itu, syukur-syukur bisa membeli sesuatu, bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, jangan lupa ya, The Mag 2025 menunggu teman-teman. Siapkan pohon mulai sekarang, dan jangan lupa dekat ini juga ada event Piala Presiden di bulan Juli 2024. Siapkan pohonnya juga. Nah, kita tanam lagi nih. Nah, jadi ini kembali kita ada tata teman-teman. Nah, tadi kan ada akar di bawah ini. Kita ada potong. Ide kita ambil bagian atasnya aja nih. Tadi ada yang melingkar-mingkar ya. Dengan kita tata begini kan mulai udah kelihatan nih karakternya. Nah, kita taruh ini. Tapi dijual kan ini berarti? Jual, cocok harga pasti dijual. Jadi pasti dijual ya. Ya. Nah, kita tanam dulu. Jadi penanamnya tekan ya teman-teman. Ini ada gundukan tanam ya. Seperti ini. Nah, jadi kita taruh tengah-tengah. Akarnya benahin, lurus-luruskan. Jangan sampai ketendes. Jadi kalau kita penataan akar, tinggal narik-narik aja. Nah, oke. Ya. Terus kasih pupuk dikit. Nah. Ya, sering-sering kita diskusi, teman-teman. Ada yang mau dipertanyakan, silakan ya. Kalau ada yang mau cocok, mau beli, silakan. Di belakang masih banyak. Ya. Yang cocok ya ini bagus kayaknya Pak. Ya, lumayan ini. Bagus nih. Kita uruk ya. Tutup pakai media. Berarti ini Pak medianya full pasir malam Pak ya? Nah, jadi kalau di pot ini, karena sancang itu kan beda. Dari Anting Putri, juga dari Sandigi beda dia. Ada Jadi dia campurannya butuh ya? humus ya. Jadi campur dengan kokopit dikit, dengan sekam bakar. Nah, Oh. karena fungsi kokopit itu kan untuk kelembapan juga. Hmm. Itu pentingnya. Nah, ini. Jadi di sini dengan pot ini prosesnya harapan kita pohonnya subur ya. Kita arahkan. Nah, itu bincang-bincang hari ini, sore ini ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nah, kalau mau cocok-cocok harga silahkan. Nih, Yes. jadi kita cek-cek ya. Pohon-pohon beberapa kita review boleh. Nah, buat teman-teman. Nanti banyak mau ganti pot lagi di belakang kita. Ikuti terus, semoga bermanfaat. Salam The Mag, sehat selalu.